Halo Connections, bersama saya Bezi Galih Manggala dan sahabat saya Aulia Ratna Dewi. Kali ini kita bertemu di ruang Connect Talk, di mana kita akan berbincang terkait dengan serba-serbi bisnis, networking, connections, dan juga kegiatan-kegiatan kita bersama dengan Connectex. Betul sekali. Jadi gimana Kak Aulia, apa kabarnya sore hari ini? Kabar baik, kabar lelah nih, biasalah. Ada aja drama-drama di luarannya, Ya, di lalu lintas traffic ya, begitulah. Traffic masih Jakarta menjadi ya. hot topic seperti biasa ya. Iya, kuat-kuat mental health-nya ya guys. Apalagi di ekonomi yang seperti ini, Yes, this true, ekonomi gimana? Kabar true. keuangan, bisnis. Ya begitulah, founder-founder harus kuat ya, mentalnya dalam terus berbisnis. Oke, jadi Kak Aulia coba mungkin kita mau sedikit kenalan nih dengan kawan-kawan Connections di luar sana. Mungkin kegiatan Kak Aulia sekarang atau pengalaman bisnis udah berapa lama? Apa ya? Nama saya Aulia Ratna Dewi. Saya bergerak di industri interior arsitektural and contractor. Saya interior designer. Seperti itu. Saya sudah 12 tahun di industri ini ya, Bezi. Ya naik turun dengan kondisi seperti itu. Tapi karena passion, saya teruskan sampai akhir detik inilah. Kelihatan banget dengan fashion pinknya apapun Oh yang iya memang, harus. memang menjadi passion betul. dikejar pasti ya. Klien ketemu saya harus tahu, oh ini desainer gitu. Oke. Coba tolong dijelaskan sedikit interior design itu biasanya bisnis seputar apa atau kayak gimana? Iya, jadi kalau misalkan teman-teman semua punya ruangan kamar, biar kesannya cozy, nyaman, itu tuh perlu interior yang enak. Warna-warna sesuai dengan psikologi kita yang sesuai, ataupun dengan karakter. Oke. Begitupun kenapa pentingnya seorang pebisnis punya interior yang baik, karena itu menggambarkan brandnya dia. Brandnya dia. Yes, ketika klien masuk, what you want to give the message for client? Apa sih yang mau diberikan ke klien ini? Oh, mau kesan kantornya cheerful seperti itu, memberikan semangat hidup, ataukah dia kantor yang formal, yang terpercaya, apakah dia lembaga keuangan atau apa, itu pasti interiornya akan berbeda satu sama lain. Oke. Seperti kantor Google itu kan lebih kreatif ya, maka kan betul. ruangannya penuh warna seperti itu interiornya. Tapi kalau yang di bidang finance atau apa, mereka lebih yang perlu yang lebih formal, kredibel seperti itu, lebih rapi, lebih clean, warnanya juga lebih yang mengunsurkan formalitas seperti itu. Kalau secara keuangan sendiri interior design tuh bisnis yang seru, menarik. It's okay loh, it's great banget itu. Kita nggak akan kekurangan kue lah kalau di interior lah sebutnya. Karena ya. selalu ada kantor baru, Ya, karena selalu ada office. kenapa? Busy karena di interior itu setiap orang punya stylenya. Interior designer seberapapun banyak dia punya stylenya sendiri. Dan itu yang akan sesuai dengan si klien, dengan si interior designer, dan kita bisa kolaborasi sesama arsitek, sesama kontraktor atau builder gitu. Nggak mesti harus semua kita sendiri. Dan kalau dari seperti itu. kategori ini kan bisnis jasa ya. Yes, konon katanya profit semua ya. Artinya, ya. Maunya sih ya Bezi ya, Iya. tapi Tapi gimana tadi ada dong? kontraktor Oh iya, kan kebetulan ada aku showcase-nya. desain sampai build juga. I Tapi see. bebas kalau kliennya mau desain aja atau dia sudah punya sendiri gitu kan, ya it's okay. Terus kalau mau dia udah punya arsitek terus mau kita yang buat interiornya, it is okay juga. Tapi yang jelas kita adalah konseptor awal. I Seperti see. itu. We can help anybody that need our help. So Artinya it's like one stop solution. in design ya. Artinya mungkin salah satu That's all, connection that's di luar like sana ada yang mau buka cabang 100 biji, amin. Supaya kantor atau cabang restonya Tapi atau kita belum apapun. franchise sih, kita Belum bukan franchise ya? fried chicken Bukan soalnya. fried chicken ya? Enggak, maksudnya kalau mereka mau buka kantor baru Oh, iya. atau ini kita mungkin bisa Ya, nanti bisa hubungi. dibicarakan ya. Oke, siap. Oke. Nah, kalau gitu mungkin saya juga sedikit memperkenalkan diri. Oh ya, Nama silakan saya Bezi dong. Galih. Saya adalah seorang business consultant yang bergerak di dunia consulting dari tahun 2011. Kemudian juga sudah bergerak bersama banyak sekali kegiatan dan program-program pemberdayaan bisnis dan sosial. Dulu saya di SPM Pro Indonesia sebagai trainer for trainers, kemudian juga sekarang saya bersama dengan IDSIT menjadi direktur program untuk Indonesian Diaspora SMI, Export Empowerment and Development. Jadi saya juga banyak berkomunikasi dengan businesses dan apa istilahnya business owners juga terkait dengan business strategy, how to expand their business, gimana caranya supaya mereka punya akses misalkan
pasar atau pembiayaan dari luar negeri seperti itu. Oh, boleh dong diceritakan lebih lika-likunya sih kalau misalkan bertemu dengan para owner nih dengan karakter mereka yang beda atau segi bisnis yang beda. Itu biasanya apa sih yang dilakukan atau ya harus diperhatikan oleh founder sendiri gitu loh? Oke, tentunya yang pertama kalau bagi saya adalah founders itu mereka punya appetite yang berbeda-beda ya. Betul. Kalau misalkan ada seorang business owner, anggaplah kita sederhanakan, gue tuh pengennya punya warung doang, satu biji yang bisa gue tungguin tiap hari gitu kan. Nggak apa-apa, that's a good thing. Atau gue pengen punya franchise chain misalkan 100 toko di mana-mana gitu kan, yang gue cuma tinggal nungguin doang perputaran kipas. That's also another thing, that's okay juga. Yang pasti kami para business consultant itu wajib untuk memfollow through passion atau request atau permintaan dari para founders tersebut. Dan dari situlah baru nanti kita custom ya apa solusi yang dia harapkan. Misalkan dia butuh business strategy advisory, atau dia butuh misalkan financial plan, atau misalkan ternyata nih masalahnya ada di people plan misalkan. Nah itu nanti kita bantu kasih either advices atau mungkin pendampingan, atau mungkin kita pertemukan dengan solusi-solusi di luar sana, bisa agency, bisa talent, bisa market atau investor, apapun itu kita siap bantu. That's why you must join to Connect X ya. Karena semuanya bisa dibantu. Dan di Connect X ini kita ketemu dengan berbagai macam business founders dengan pengalaman bisnis yang wide span ya. Ada macam-macam. Udah ketemu sama orang seperti apa aja di Connect X? Macam-macam sih, ada yang di bidang IT, bidang F&B, seperti bisnis konsultan juga seperti Mas Bezi ini. Yang pasti kita di Connect X itu memang bertemu dengan real founders ya. Trusted contacts dan connections yang tentu in this economy. Perlu orang yang trusted dan kita yakin bahwa itu it's real founder, and if you have a new startup that you want to try and join, it's the place for meeting a founder ya. Terus katanya ada kita bisa ketemu investor seperti itu ya nggak sih? Bisa juga. Itu. Karena Connect X juga saya dengar Mbak Ika ya selaku foundernya Connect X juga sedang meluncurkan sebuah trial version untuk software aplikasi yang kemudian di situ nanti kita bisa ketemu dengan match kayak Tinder atau Bumble. Like mempertemukan antara what exactly you need, yang mempertemukan antara founder, ketemu sama kalau butuh tim ya kita ketemunya tim, atau co-founder, atau bahkan investor, atau need fundraising, pokoknya banyak banget. Cuma yang pasti memang kegiatan kita ini dengan pertemuan-pertemuan ini juga sesuatu yang seru banget ya. Kenapa coba? Kenapa tadi in this economy kenapa ketemu dengan trusted network? Karena kita pertama bisa juga nanti kita ketemu ternyata mengaku founder ternyata bukan, atau scammer, penipu dan segala macam. Tapi di sini kita filter. Jadi kita validasi dulu benar bahwa seorang ini adalah trusted person yang kita bisa untuk kolaborasi dan kita ajak kerjasama. Sama seperti para investornya juga, kita lihat dulu, kita validasi dulu seperti itu. Dan kenapa sih pentingnya kita komunitas semacam pebisnis seperti kenapa? Karena dengan begitu kita bisa sharing pengalaman, atau kita lagi buntu nih, kadang satu pikiran nggak ketemu, tapi kalau kita ketemu dengan banyak pemikiran, terus keluarlah ide-ide itu seperti itu. Jadi susahnya itu kita bisa bareng karena cuma pebisnis yang tahu dan saling mengerti seperti itu. Dan on the other hand juga tentu dunia bisnis itu bukan cuma sekedar dunia kerja. Fun dong pastinya. Kita kalau ketemu pasti heboh kan. Harus. Terakhir kemarin kita ngapain karaokean. Kita dancing. Pokoknya saling saut-sautan, yang kemudian kalau mentor bisnis saya ini pernah mengatakan, beliau salah satu orang atau tangan kanannya salah satu orang terkuat lah di Indonesia. Saya pikir beliau akan memberikan saran ya, Bezi, investasi itu harus seperti ini, atau Bezi misalkan pemasaran itu seperti ini. Enggak, ternyata sarannya cuma satu. Misalnya, Bez, you focus on making friends. Kasih gitu. Yes, because you're a business consultant, is right. Fokus menjadi seorang teman, karena teman itulah yang nanti yang bakal nolongin lu ketika lu kenapa-napa, ketika lu butuh sesuatu, atau ketika ada peluang. Teman lah yang kemudian agree. Dan tentu teman yang seperti apa, that's also another thing ya. That's why trusted network is very important ya. Yes. Karena dari situ kamu akan lebih tahu apa sih yang kamu butuhkan di bisnis kamu. Kadang kita nggak ketemu blind spotnya ya, kalau di bisnis sendiri. Tapi orang lain lah yang bisa ngelihat, seperti ini. Dan itu enak kita bisa sharingnya antara pebisnis, karena dia yang terjun langsung di lapangan, so it will help ya.
That's why ConnectX hadir buat kita semua. Dan buat teman-teman yang belum sempet nih join di acara Founders Meetup-nya ConnectX yang dilakukan setiap 1 bulan sekali, udah ada di Jakarta, Surabaya, Jogja, kemudian juga mungkin Bali kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa ngikutin talk show kita di Connect Talk. Di mana kita bisa ketemu juga dengan. Betul. Also satu lagi Bezi, apa itu? Kita di Connect ada yang disebut remote work ya. Jadi misalnya buat para yang memang pekerjaan adalah remote worker, itu kita di sini juga bisa. Jadi kita ada pertemuan semacam itu untuk membahas tentang remote work. So exactly bagus banget gitu loh. Jadi remote worker, startup ataupun founder. Jadi pokoknya seru banget dengan ConnectX, dengan Connect Talk. Masih in this economy. Kira-kira nih, apa sih bahasan yang paling seru yang lagi jadi apa istilahnya? Yang pasti dong. Karena naik ya. Ini So what to do? Gue pengen ngomong sesuatu tapi takut diculik. Jangan dong, serem, nggak ada lagi yang kayak Liu kan. Only one. Iya. Jadi dolar naik itu sebetulnya ngaruh nggak sih ke industri atau ke ekonomi kita? Absolutely lah, kita nggak pungkiri karena semua bahan itu lebih banyak import. Jadi otomatis yang berhubungan dengan production itu pasti akan berpengaruh. Seperti itu. Tapi gimana sih cara ngatasinnya? Mungkin di kita nih banyak banget juga pengusaha yang akhirnya yang ekspor ya Bezi ya. Ya, do that. Salah satunya memanfaatkan kondisi dolar yang sedang naik. Nah, kebetulan kita juga ada yang membantu hal itu tersebut di sini. Ayo Bezi. Tapi betul sih, your exporters itu cukup ngalamin apa istilahnya lonjakan yang signifikan ya terkait dengan income in numbers, karena tentu yang apa namanya harga atau komoditas yang kita jual keluar itu kan berdasarkan dolar yang biasanya mungkin $1 cuma 16.000, sekarang udah nyampe 17-18 ribu ya. Ada apa namanya kenaikan signifikan dalam konversi dari dolar yang kita terima ketika dikonversi jadi rupiah. Tapi on the other hand juga tidak sepenuhnya profit semua, karena seperti tadi ada ops yang naik gitu ya, ada beberapa barang atau kenaikan juga di biaya-biaya tertentu. Tapi saya memang pernah apa istilahnya kebagian satu cerita yang cukup menarik ya. Salah satu mentor saya juga zaman dulu itu sangat kebagian untung banget pas krisis ekonomi dolar naik. Jadi beliau itu adalah seorang pedagang komoditas yang kebetulan sekali memang pada saat itu menjadi eksportir salah satu komoditas besar di Indonesia. Nah, sebelum harga dolar naik, dia lagi nyetok. Ya nggak tahu dolar bakal naik. Dia lagi nyetok barang, yang otomatis harga belinya adalah harga beli sebelum dolar naik dong. Barang apa itu kalau boleh tahu? Pokoknya komoditas tertentu lah. Komoditas tertentu dia lagi punya banyak banget stok di gudang, karena memang disiapkan untuk segera diekspor. Nah, pada saat mau berangkat, dolarnya naik sampai berapa puluh kali lipat waktu itu. Otomatis harga stoknya pun juga melambung. Nah, disitulah ada peningkatan nilai ekonomi yang luar biasa ya dari mentor saya ini, yang memang tadinya juga sudah jadi salah satu pemain komoditas besar tersebut, tapi dengan adanya situasi atau fenomen tersebut ya dia tentu sangat diuntungkan. Artinya mau saya sampaikan di sini adalah di dunia bisnis tuh apapun yang terjadi dengan makroekonomi atau dengan perubahan apa istilahnya situasi lingkungan, tidak semua pebisnis itu pasti rugi. Pasti ada sektor yang diuntungkan, dan seorang pebisnis yang cerdas tentu harus bisa memanfaatkan momentum itu untuk mengarahkan bisnisnya supaya ikut kebagian untung. Or it's a kind of like adapt ya. Must adapt like that. Dan must find a way. Dan bagi kami para bisnis consultant bahkan bukan cuma adapt, tapi predict. Kita harus bisa predict. Karena contohnya waktu tahun 2018 itu kami para bisnis consultant itu sudah mendeteksi akan ada perubahan besar-besaran di tahun 2019 dan 2020 itu terkait dengan cycle of economy. Karena 2018 itu para investor besar itu sudah mulai holding money. Dan memang krisis sudah mulai kerasa waktu itu. Jadi beberapa bisnis kita yang kira beresiko, kita udah mulai slow down, kita udah mulai siapin reserve ya, uang-uang tertentu yang kalau misalkan nanti kita harus setup bisnis yang baru, itu kita bisa setup. Dan betul, ketika terjadi pandemi, terjadi pergeseran perputaran uang di industri. Yang dari tadinya industri in general masih berputar dan baik-baik saja, pandemi COVID terjadi, perputaran langsung geser ke kesehatan. Orang-orang That's interesting. Masker, orang-orang jualan apa waktu itu alat tes COVID bahkan ada yang sampai buka lab
ya siapa yang bisa geser dengan agile? Ya mereka yang punya duit, mereka yang pegang cash, mereka yang sudah predict bahwa di tahun 2019-2020 itu akan terjadi pergeseran industri. Jadi salah satu hal yang memang harus dikuasai atau dimiliki oleh seorang pebisnis itu juga kemampuan memprediksi, analisis apa yang kira-kira akan terjadi. Futurology is very important. Right. Because we must take risk in everything ya. Seperti itu. Dan actually atau persiapan mitigasi mungkin. Betul. Dan actually there's a huge difference between investment and gambling ya. Because we investors kita menghitung segala sesuatunya termasuk resiko, chances, kemudian juga strength, kemudian threats dan lain sebagainya. While gamblers ya tutup mata aja gitu kan. Ini gue punya duit sekian, oke gue taruh di sini, mau untung that's different. Jadi ibaratnya terukur. Betul. Resiko yang terukur ya, seperti itu. Nah kalau dari dunia desain, art, seni, what's interesting? Nah ini yang interesting. Saat semua COVID itu terjadi, justru aku yang dapat bagus interiornya. Why? Karena dari situ banyak orang yang sadar ketika pulang ke rumah, oh my god, my house it's sumpek ya, bikin capek, pusing dan segala macam. Dan itulah akhirnya mereka timbul ingin mengubah, menginterior, lebih perhatian kepada lebih interior, well living seperti itu ya. Karena orang aktivitas juga geser ya. Karena bergeser ke rumah, so mereka harus banget membuat rumahnya nyaman. So I always said to people that make your home like sanctuary. Jadi nggak perlu escaping kemanapun, tapi how to make your home is like your home, not just your house, but your home sanctuary. It's just like your place. Saya dengar konon katanya nih waktu zaman pandemi COVID itu nilai atau angka perceraian itu naik sampai 300%. Kok ke situ sih? Nah, mungkin mereka orang-orang yang nggak sempat ganti interior design kali ya. Atau baru gini, maksudnya gini, misalkan seperti Bezi yang selalu sibuk dengan bekerja, there is no much time with the partner in the home house. Jadi banyak baru terasa, ketahuan sekali. Oh, disitulah. Biasanya sempat melihat wajah pasangan tuh cuma sehari 2 kali, ya pagi sore doang, ini seharian. Ya itu bisa. That's why maybe interior design is very important karena mungkin juga menempatkan ruang aktivitas, ruang bersama, ruang pribadi, itu juga important juga kan ya. It's important because it affect your psychology. Okay. When you enter in a room, you can feel anything. Okay. If you feel angry, the angry can reduce just because of interior. Luar biasa. But the colors juga sangat ngaruh ya. True. Okay, so tell me about me. Lagi pakai baju biru, kemeja putih, cincin warna. Kan itu. What's the effect? The effect adalah menunjukkan kepercayaan. You want to message to other people that you can trust me. By the color of blue, like that. Trustable person. Usually blue like that. Smart people using blue also, just like that. Like me, pink and little bit green in my skirt. Itu menunjukkan waktu I'm cheerful, ekspresif. Yes, true, just like that. Dan tidak takut untuk mengekspresikan diri. Yes, like that. Kenapa perlu banget interior ya itu? Kenapa satu hotel itu terasa nyaman banget? Ya, disitulah interior bermain, lighting dan segalanya. Tekstur juga katanya ngaruh juga. Absolutely. Kalau kain kayak gini, ini efeknya apa nih kalau? Efeknya ini ya menghangatkan dan rasanya tuh nyaman ya seperti itu. Atau misalkan mau efek yang jadi bila seseorang pakai kain yang licin-licin gitu ya, biasanya ya efeknya kan lebih ya comforting seperti itu. Yang kesannya lebih cool seperti itu. Kalau seseorang tuh lebih yang elegan. Yes, seperti itu. Very interesting. Yes, many. Restoran nih. Ini banyak F&B. Banyak banget. F&B founders ya di luar sana. Iya. What is the best color for a restaurant? There is no called best. It's depend on the kind of brand also, but kind of foodnya apa? Misalkan makanan Itali kan ada cenderung misalnya ala Itali misalkan seperti itu. Dan sekarang tuh lagi musimnya Instagramable. Jadi orang kadang datang itu ke suatu restoran itu hanya karena interiornya. Termasuk aku. Aku tipe yang kalau pusing luaran tuh butuh tempat. Because I need to thinking, butuh suasana. Karena suasana yang enak tuh meningkatkan mood.
Oke. Untuk konsentrasi, untuk berpikir, dan nyaman dan rasa pusing hilang gitu. That's why that's important if you have in restoran with good interior design. Dan kadang kita juga mungkin pengen meeting ngegolin big projects gitu ya. Yang cari tempat sesuai. Dan sembarangan. tentu bucket size kita juga lebih gede dong. Yes. The last time my client changed about the meeting room, the boss even said that, wah, it's great because it's make me feel that client come to this, it's like, oh, I will dealing with a credible company. Okay. Because it's bring like what? It's like a trusting, credible. Just because kalau bahasa Indonesia tuh memberikan efek, ngeri ya, lu jangan main-main ya. Seperti itulah ya. Jadi mungkin bisa istilahnya jadikan insight juga nih para connections di luar sana yang lagi nonton kita. Oh, jangan nih kantorku udah waktunya ganti furniture. Iya betul. Silakan hubungi Aulia Erdi. Aulia Interior Architectural Design and Build dan akan ada insights lain dari industri yang lain ya. Nanti pastinya kita akan ngobrol lebih banyak. Atau mungkin next kita akan ngobrol banget nih. Kan basic konsultan juga dan tadi bahas sedikit tentang ekspor ya in this economy with the dollars rise. So maybe next time kita akan bahas mengenai apa sih ekspor itu gimana. Terus kemana aja, lika-likunya dan everything around it. Ya, sempet sih saya, ini mungkin sedikit bocoran terkait dengan ekspor ya. Kami juga sering sekali dikritik gitu, ngapain sih lu komoditi diekspor ke luar negeri gitu ya kan. Banyak sekali mungkin komoditi kita di Indonesia juga masih defisit, artinya masih belum bisa memenuhi kebutuhan total gitu. Tapi kalau kami melihat bahwa ekspor ini adalah sebuah usaha yang bagus sekali untuk menstabilkan dan bahkan meningkatkan nilai stok dari industri yang memang kita punya di Indonesia. Karena kebetulan saya dulu kuliah di Universiteit de Leerde di Lille dan kami belajar banyak terkait dengan shifting dari European economy. Dari masyarakat medieval yang mereka sangat miskin, yang saking miskinnya mereka orang mandi seminggu 2 kali aja dianggap terlalu sering. Luxury, bahkan madness. Kalau kita udah biasanya berkesungai ya guys. Gitu. Karena memang war is very very expensive gitu kan. Saking miskinnya mereka pada saat itu. Kemudian mereka turn out into a community that we know right now gitu kan, dengan bangunan-bangunan yang megah dan Eropa lah ya, nggak usah dijelasin gitu kan. Dan ternyata turning point-nya itu adalah ekspor ekonomi. Jadi mereka berganti istilahnya shifting dari istilahnya self sufficient production ke trading oriented production. Nah, gimana logikanya? Ketika mereka berusaha memenuhi produksi untuk diri mereka sendiri, maka mereka akan berhadapan dengan famine, dengan kelaparan karena gagal panen misalkan, karena ada aja hama apa dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga target produksi yang mereka ingin capai itu karena hanya untuk sekedar memenuhi isi perut saja, itu sering nggak tercapai. Nah, ketika kemudian mereka geser shift the mindset into export economy, mereka berpikir untuk let's trade so that our products can be reached in another country for example, atau even benua lain gitu kan. Mereka mulai meningkatkan target produksi mereka karena mereka tahu ada off taker di situ. Mereka tahu kalaupun gua produksi lebih nih ada yang beli. Dan nilai ekonominya pun tinggi seperti itu. Nah, oleh karena itu self sufficiency-nya pun juga meningkat. Ternyata famine itu berkurang karena lebih sering produk mereka surplus daripada kurang. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan ya, kenapa sih Bezi dan kawan-kawan kok memilih ekspor padahal komoditas tertentu di Indonesia aja masih scarce gitu ya, masih kekurangan. Nah, ini bagi kami sebetulnya adalah solusi ya, ketika kita punya banyak off takers dari luar negeri, harganya juga tentu jauh lebih bagus. Itu juga bisa nge-boost ya produksi di lokal di Indonesia, dan di sisi lain juga bisa jadi motivasi yang sangat bagus untuk meningkatkan produksi kita, yang harapannya dengan kita mengupayakan ekspor yang baik pun juga kebutuhan dalam negeri juga tentunya terpenuhi. Seperti itu. That's interesting, it's nice. Interesting. Kita mesti kupas banyak deh tentang itu ya nggak sih? Kita akan ada bintang tamu khusus yang memang ekspor dan beliau memang kurator di bidang ekspor. Buat teman-teman yang punya komoditas atau punya produk yang pengen reach ke luar negeri, nanti kita summon ya, nanti kita istilahnya. Interior bisa nggak sih diekspor, Bezi? Interior ya, jadi jasa, hubungan jasa dan ekspor itu kan sebetulnya adalah
nilai kekhasan ya. Oke. Kita geser dulu sedikit mungkin ke komoditas yang tapi masih ada nilai khasnya. Oke. Misalkan kita harus bangga loh bahwa bola Indonesia, bola yang diproduksi oleh Indonesia itu pernah menjadi official ballnya World Cup tahun 98 di Prancis dulu, dan itu diproduksi di Majalengka. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia menjadi satu-satunya yang bisa mendesain dan memproduksi bola yang dengan spesifikasi yang seperti itu. Oke. Pada saat itu gitu ya. Very interesting. Nah, tentu kalau misalkan jasa kita juga ingin bisa diekspor ke luar negeri, maka harus bisa menemukan jasa yang unik, yang kira-kira nih di luar sana nggak ada yang bisa niru. Oke. Gitu. Like Indonesian design, tropical design. Exactly. Because people love Balinese design, Japanese design. Ya? Jadi sebetulnya salah satu nilai jual yang tinggi yang dimiliki oleh Indonesia adalah its unique culture, our culture. Dan actually setiap negara juga pasti punya their own unique culture. Tapi bedanya our unique culture is very diverse. Kita terdiri dari ratusan ribu gugus pulau dengan ratusan suku dan budaya yang berbeda, yang bisa jadi kita sendiri belum mengeksplorasi itu. Bayangkan kita memperkenalkan itu melalui produk dan jasa kita ke market yang ada di luar sana. Ya, misalkan interior design gitu ya. Mau dong. You can always use like maybe sebagai ciri khas kamu. Apa istilahnya ukiran-ukiran khas Indonesia misalkan, atau misalkan motif kain khas Indonesia, atau cerita rakyat misalkan. Karena kita yang paling tahu histori kita ya. Exactly gitu. Atau misalkan cerita rakyat yang dituangkan dalam bentuk misalkan lukisan kah, atau misalkan atau mejanya, art, atau anything. Jadi kita punya banyak sekali khazanah kekayaan yang kalau itu dituangkan, that's going to be our unique selling proposition. That interesting. Coba bayangkan, spices aja kita punya berapa ratus komoditas. Ada lada, vanili, cengkeh ya, yang banyak juga endemik di Indonesia aja. Contohnya misalkan kayu manis itu terbaik di Indonesia, di Kerinci, gitu kan. Kayu manis ini kalau kita jual apa istilahnya batangnya, dia jadi komoditi. But when we sell the story, when we sell it into design, when we sell it into I don't know what symbols misalkan gitu kan, promises atau filosofi, that's going to be something rich yang tentu nggak akan bisa ditiru oleh kebanyakan orang di luar sana. So actually know your potential, know your market, know your market, know the demand out there, know the industry, know the global market. A lot of things to learn, dan kita bisa bahas itu semua di next episode ya. Betul. Banyak sekali narasumber-narasumber yang bisa kita ajak ngobrol. Terus harus stay tune dong pastinya ya. Stay tune. Dan mungkin itu aja untuk episode kita hari ini. This is a teaser episode by the way. This is a pilot episode. This is the first our podcast. Our first podcast dan baru berdua aja. Nanti kalau dari sini bertiga sama videographer kita di luar sana. Dan kru juga. Thank you very much for the production. Dan minggu-minggu depan pasti ada narasumber-narasumber yang tentu kita bisa ajak untuk ngobrol bareng seputaran bisnis, because business is so interesting. Lebih seru lagi. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan in this economy. In this economy ya enggak lah tough aja, but adaptable and enjoy just like that. Predict the future. And be whatever you want. Saya Bisi Kalimanggala dan saya Aulia Ratna Dewi. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya dari Connect Talk. Kami dari Connect X. Sampai jumpa. Ciao.